Klub Matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Video kita yang ke-803 untuk bimbel tes CPNS, trik penalaran analitis. Kita akan bahas di sini ada 5 soal, kemudian kita berikan bagaimanakah cara penyelesaiannya dengan cepat dan mudah. Kita masuk ke soal nomor 1 ya. Mobil A dan B dan C memiliki tangki bensin berkapasitas sama dan terisi penuh. Ketika mobil tersebut menempuh perjalanan dengan tujuan yang berbeda-beda, jarak yang ditempuh mobil A lebih jauh dari mobil C, tetapi tidak melebihi jarak tempuh mobil B. Setelah ketiga mobil tersebut tiba di tujuan, sisa bensin di tangki mobil C ternyata lebih banyak daripada mobil A, tetapi tidak melebihi mobil B. Manakah pernyataan berikut yang benar? A. Mobil A paling irit. B. Mobil B paling irit bensinnya. C. Mobil A lebih irit dari mobil B. D. Mobil A lebih irit dari mobil C. Atau E. Mobil C lebih irit dari mobil B. Ini adalah, kalau kita tidak segera menulis setiap konsep ini, tentu kita akan bingung karena ini butuh penalaran yang lebih ya. Kita coba cari bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya. Langkahnya agar cepat, jangan membaca baru dianalisis. Kita langsung mulai dari awal ya. Contoh, ini saat saya mulai membaca. Mobil A, B, dan C memiliki tangki bensin berkapasitas sama dan terisi penuh. Oke. Ketika mobil tersebut menempuh perjalanan dengan tujuan yang berbeda-beda. Langsung ini kita tulis. Jarak yang ditempuh. Oke, jarak. Sekarang yang diketahui dulu adalah jaraknya. Berdasarkan jarak. Jarak yang ditempuh A lebih jauh saya pakai tanda gini, lebih besar ya, lebih jauh dari C. Oke, jarak A lebih besar dari C, tetapi tidak melebihi jarak tempuh mobil B. Artinya jarak tempuh A itu tidak melebihi, berarti kurang atau lebih dekat atau kurang dari jarak yang ditempuh oleh mobil B. Dari pernyataan ini sampai sini tadi ya, sampai sini A kurang dari B kita jadikan lebih jauh semuanya. Berarti di sini B itu lebih jauh dari A. Sama tandanya sekarang. A lebih jauh dari C, B lebih jauh dari A. Dilihat dari jaraknya sekarang, urutannya adalah seperti ini. Dari dua pernyataan ini, urutannya adalah menjadi, kita mulai dari, misalnya dari sini. B lebih besar dari A atau B lebih jauh dari A. Sementara A itu lebih jauh dari C, berarti A juga lebih jauh dari C. Sudah, ini dari jaraknya. Sudah ada kesimpulan seperti ini. Berikutnya, setelah ketiga mobil tersebut tiba di tujuan, sisa bensin. Nah, sekarang berdasarkan sisa bensinnya kita tulis. Jadi ketika teman-teman membacanya, kita langsung menuliskan. Jadi biar menghemat waktu. Sisa bensin tangki mobil C lebih banyak dari mobil A. Oke, dari sisa bensinnya C itu lebih banyak dari A. Tetapi tidak melebihi mobil B. Berarti di sini tangki mobil C itu tidak melebihi, artinya kurang dari B. Kalau saya balik menjadi tangki mobil B itu lebih banyak sisanya dibandingkan mobil C. Oke, sekarang sama-sama sudah lebih ya, sama-sama sudah lebih. Berarti kita bisa buat jadikan bersama. B lebih C. B lebih banyak dari C. Sementara C lebih banyak dari A. Berarti di sini letaknya. C lebih banyak dari A. Dari dua pernyataan ini kita sudah bisa melihat dari jaraknya yang paling jauh adalah B. Dari sisa bensinnya yang masih banyak bensinnya adalah yang B. Otomatis sudah dapat kita simpulkan jaraknya paling jauh B, sisa bensinnya paling banyak B. Otomatis mobil B inilah yang dinyatakan paling irit. Jaraknya terjauh tapi sisa bensinnya terbanyak. Jadi jelas nomor 1 jawabannya adalah pilihan jawaban yang B. Mobil B paling irit bensin. Seperti itu cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Berikutnya sekarang di soal nomor 2. Caranya sama, kita baca kemudian langsung kita tulis menggunakan kalimat matematikanya. Mulai dari awal di sini
5 orang pedagang asongan menghitung hasil penjualan dalam 1 hari. Oke, sekarang ini. Pedagang 3 lebih banyak. Oke, pedagang 3 itu lebih banyak menjual dari pedagang 4. Tetapi tidak melebihi pedagang 1. Berarti pedagang 3 tidak melebihi, berarti kurang dari 1. Oke, seperti ini. Sehingga kalau kita jadikan sama-sama semua lebih banyak saja, ini kita rubah lebih banyak, berarti 1 itu lebih banyak dari 3. Oke, dari sini. Kita cari kalimat yang diketahui berikutnya. Ini sudah fix lebih banyak, saya lingkari. Ini juga lebih banyak, sudah saya lingkari. Berikutnya, penjualan pedagang 2 sama dengan pedagang 4. 2 itu sama dengan 4. Oke. 2 sama dengan 4. Dan melebihi pedagang 5. Oke, berarti di sini 2 dan 4 itu sama. Dua-duanya melebihi pedagang 5. Oke, seperti ini. Oke ya, bisa dipahami ini. Sekarang ini sudah ada 3 pernyataan ini. Oke, yang saya lingkari. Pertanyaannya, pedagang mana hasil penjualnya terbanyak? Oke, kita taruh dari awal di sini. 3 itu lebih banyak dari 4. Oke, ini sudah kita pindah. Yang ini 1 lebih banyak dari 3. Letaknya di sini 3. Berarti satunya di depan. 1 lebih banyak dari 3. Berikutnya di sini ada 2 dan 4 itu lebih banyak dari 5. Sementara di sini sudah ada 4. Berarti 2 juga di sini lebih banyak dari 5. Bisa dipahami? Jadi yang penjualan paling banyak adalah 1. Pilihan jawaban yang A. Seperti itu. Mungkin kita bisa pakai cara eliminasi ya. Kalau cara eliminasi bentuknya adalah seperti ini. Kita mulai dari yang pertama. Misalnya coba lihat pedagang 3. Karena di sini yang ditanya adalah manakah yang penjualannya terbanyak, kan gitu. Kita eliminasi misalnya di sini. Pedagang 3 lebih banyak menjual dari 4. Berarti 3 ini masih banyak dari 4. Berarti 4-nya kita eliminasi. Jawaban 4 kalah karena yang terbanyak dari sudah 3 dibandingkan 4. Tetapi tidak melebihi pedagang 1. Berarti 3 kalah dengan 1. Berarti jawaban 3 juga kita coret. Sementara yang unggul adalah pedagang 1. Kan gitu. Kemudian penjualan pedagang 2 sama dengan pedagang 4. Nah, 2 itu sama dengan 4. 2 itu sama dengan 4. 4-nya sudah dicoret, maka 2 juga harus dicoret. Kan gitu. Dan melebihi pedagang 5. 2 itu sudah melebihi 5. 2 sendiri sudah kalah dengan 1. Berarti di sini 5 juga coret, tinggal 1 saja. Seperti itu. Itu kalau pakai cara eliminasi. Suka-suka teman-teman semuanya, yang penting paham dan dianggap itu cara termudah dan yang tercepat. Seperti itu. Cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Oke, lanjut di soal berikutnya, nomor 3. Di soal nomor 3 sama juga kita membaca langsung kita tulis gitu ya. Bioskop A, oke, memberi diskon pada setiap hari Senin, Kamis. Ingat di sini, diskonnya adalah pada hari Senin dan Kamis. Gini, Tono tidak dapat menonton karena pekerjaannya, kecuali pada hari Rabu dan Kamis. Tono bisa nonton hanya pada hari Rabu sama hari Kamis. Oke, karena dia kerja. Longgarnya dia hanya Rabu dan Kamis. Lihat di sini, suatu hari Tono menonton dengan mendapatkan diskon. Dia hanya bisa nonton Rabu dan Kamis. Pernyataan yang benar. Oke, Tono bisa nonton, berarti pasti nontonnya kalau nggak Rabu, ya Kamis. Di sini ada keterangan, Tono mendapat diskon. Nah, diskon sendiri itu pada hari Senin dan Kamis. Berarti Tono ini pasti nontonnya itu pada hari Kamis, yaitu saat Tono longgar Rabu Kamis dan saat diskonnya Senin Kamis. Berarti sama-sama Kamisnya di sini. Tono bisa nonton, Tono dapat diskon. Berarti jelas Tono hari itu adalah hari Kamis ya, karena
bisa nonton dan dapat diskon. Seperti itu, cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Lanjut kita di soal nomor 4. Seorang presenter acara hiburan harus membaca surat yang dikirim kepada pemirsa. Oke, surat A dibaca menjelang akhir acara. Oke, menjelang akhir. Surat A berarti di sini bisa dikatakan adalah pada saat akhir acara. Kemudian di sini lihat surat B dibaca lebih dulu dari surat A. Berarti B dulu, kemudian B baru A. Gini kan? B baru A. Tetapi bukan sebagai surat pembuka. Berarti B bukan pembuka. Kan gitu. Surat C dan D dibacakan berurutan di antara surat E dan B. Oke, di antara, lihat. Surat C dan D dibacakan berurutan di antara surat E dan B. Berarti di sini posisinya pasti C, D itu berurutan di antara E dan B. Kan gitu. Surat siapa yang dibaca paling akhir? Nah, sementara di sini ada keterangan dari 4 ini, B itu lebih dulu dari A. Berarti di sini B lebih dulu dari A. Sudah. Kesimpulannya ya paling akhir ya A. Sudah, ini jawabannya adalah pilihan jawaban yang A. Sudah jelas sekali ini kalau di soal nomor 4 ini lebih sederhana ya. Cluenya sudah ada sebenarnya di sini di surat A dibaca menjelang, tapi saya khawatir ini adalah jebakan tadi. Ternyata tidak, dari clue yang lain ternyata mengerucut ini adalah surat A. Seperti itu.